Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Ketika solidaritas dan upaya saling tolong-menolong sesama anak bangsa sedang tumbuh dalam era pandemik seperti ini, masih ada saja pihak yang berpikiran sempit. Katanya, solidaritas dan tolong-menolong itu hanya berpahala apabila diberikan oleh sesama Muslim. Sumbangan sebanyak apapun yang diberikan oleh non-Muslim kepada Muslim, menurut mereka tidak ada efek dan manfaatnya sedikit pun. Bantuan harus dilakukan sesama agama. Orang yang berpikir demikian ini terasa amat ganjil dan aneh di era COVID-19 ini. Dalam situasi di mana solidaritas sosial harus dipupuk sesama anak bangsa, tolong-menolong harus ditingkatkan sesama manusia, namun masih ada saja yang ingin menumbuhkan sentimen berdasarkan agama. Dalam catatan kali ini saya akan mengulas bagaimana sesungguhnya Islam mengajarkan makna penting solidaritas, persaudaraan, dan kasih sayang antar sesama manusia. Islam adalah agama yang luas dan penuh kasih sayang. Dalam Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca setiap hari misalnya, di sana ada istilah Ar-Rahman, di mana Tuhan adalah Maha Penyayang di dunia dan di akhirat. Dalam Ar-Rahman, kasih sayang itu bersifat universal. Solidaritas itu tidak pandang pilih. Dan menolong itu bukan berdasarkan agama tertentu. Prinsip inilah yang seharusnya kita ikuti dalam COVID-19. Menolong dan mencurahkan solidaritas sosial kita tanpa melihat agama yang kita tolong. Inilah cerminan sempurna dari sifat Ar-Rahman di atas. Ketika Rasulullah masih hidup, beliau juga membantu orang yang berbeda keyakinan dan agama dengan beliau. Rasulullah dalam kisah hidupnya pernah menolong orang non-muslim serta dimintain tolong oleh orang non-muslim. Rasulullah pernah menyuapi perempuan Yahudi yang buta sebagai misal. Rasulullah juga pernah minta tolong diobati oleh seorang dokter Yahudi. Rasulullah juga pernah minta tolong bantuan perang kepada Yahudi Bani Nadir. Kisah-kisah di atas, riwayat-riwayat di atas tentang menolong dan minta tolong kepada orang yang berbeda agama dan keyakinan seharusnya menjadi inspirasi bagi kehidupan kita umat Islam sehari-hari. Kita harusnya meneladani dan mengikuti kisah Rasulullah. Kita hilangkan dari hati kita propaganda-propaganda yang mendorong pada munculnya sektarianisme. Seperti kita percaya kepada teori konspirasi dan lain sebagainya. Bagaimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Apakah konsep tersebut bisa diterapkan? Islam mengenal konsep ukhuwah atau persaudaraan. Konsep persaudaraan di dalam Islam itu terdiri dari 3 bagian. Pertama, persaudaraan sesama umat Islam atau ukhuwah Islamiyah, artinya antar umat Islam dianjurkan untuk saling membantu satu sama lainnya. Jika ada umat Islam yang kesulitan, maka umat Islam yang lain harus datang
untuk meringankan kesulitan tersebut. Kedua, persaudaraan antar sesama warga negara atau dalam bahasa Arab disebut dengan ukhuwah watoniyah. Sesama warga negara dalam konsep ini adalah bersaudara. Persaudaraan yang jenis ini diikat oleh adanya negara bangsa. Kesulitan yang dihadapi oleh satu warga negara bangsa merupakan kesulitan yang juga dihadapi oleh warga negara yang lain. Kini seluruh warga negara bangsa sedang mengalami kesulitan, karenanya mari kita saling membantu dan meningkatkan solidaritas dan kasih sayang sesama warga negara bangsa di atas. Ketiga, persaudaraan antar sesama umat manusia atau ukhuwah basyariah. Persaudaraan jenis ini merupakan persaudaraan yang memiliki dimensi yang lebih luas. Misalnya warga negara Cina membantu warga negara Italia, warga negara Indonesia dibantu oleh warga negara Australia, dan lain sebagainya. Solidaritas dan bantuan ini tidak diikat oleh batas agama dan negara. Asal sesama manusia, maka disitulah kasih sayang, solidaritas, dan saling tolong-menolong harus tumbuh. Kita disatukan oleh keadaan kita sebagai sesama manusia. Keadaan di mana seluruh manusia sedang berjuang menghadapi COVID-19. Jadi, bagi kita umat Islam, terlalu banyak konsep keagamaan tentang betapa pentingnya solidaritas bersama, membantu sesama, dan kasih sayang antar sesama. Namun, tetap saja masih ada sebagian orang yang berpikiran pendek. Mereka tetap kekeh untuk menonjolkan rasa dan sentimen keagamaan dan ras tertentu dalam era yang sangat sulit ini. Bahkan ada yang mengatakan, apa sih pahalanya bagi orang yang non-muslim untuk menyumbang muslim? Mereka sama sekali tidak akan dapat pahala, kata mereka. Bahkan ada yang lebih sadis menyatakan bahwa virus corona ini hanya menyerang mereka yang beragama non-Islam. Padahal kenyataannya virus ini juga menginfeksi seluruh pemeluk agama di dunia ini tanpa terkecuali. Apa obat bagi orang yang masih berpikiran seperti ini? Saya berpikiran mereka tidak ada obatnya, kecuali mereka berobat pada diri mereka sendiri. Soal apakah bantuan kita kepada non-muslim atau bantuan non-muslim kepada kita umat Islam akan mendapat pahala atau tidak, kita sesungguhnya tidak perlu menanyakan persoalan itu, karena mereka non-muslim yang membantu kita tidak juga memikirkan masalah pahala apa yang mereka dapatkan. Namun bagi mereka, menolong, solidaritas, dan kasih sayang yang diberikan itu didasarkan kepada aspek kemanusiaan. Yang kedua, soal pahala itu bukan soal urusan manusia, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai catatan, saya ingin mengatakan bahwa dalam keadaan yang sulit, mari kita dengarkan pada orang yang mengerti. Kita dengarkan dokter, saintis, dan juga kita dengarkan pihak yang berwenang. Pepatah Arab mengatakan, bersabarlah dengan penyakitmu jika engkau menjauhi dokter, dan terimalah kebodohanmu jika engkau menjauhi guru. Dengan mendengarkan para ahli tersebut, kita berharap bahwa kita tidak kehilangan
solidaritas antar sesama, kita tidak kehilangan kasih sayang antar sesama, kita tidak kehilangan rasa ingin membantu antar sesama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.